Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Bakar Rafli Eka Putra. Bacain, bacain. Eh, dan juga rekan saya, Gyoda Wahyu Rahmandito. Saya dengan NIM A11 2023 152440. Saya Giwada Wermanito dengan NIM A11 2023 15307. Baik, kami di sini telah membuat draft jurnal yang berjudul Implementasi Algoritma Naif Bayes dan Algoritma Social Network Analisis untuk menentukan bobot pelanggaran dalam mendeteksi kecurangan atau fraud dalam aplikasi tabungan. Baik, kami membuat draft jurnal tersebut dengan menggunakan referensi dari jurnal pertama ini, yaitu pemanfaatan social network analysis untuk sistem jejaring sosial jurusan teknik komputer. Jurnal kedua ada analisis dan deteksi fraud pada data panggilan menggunakan algoritma naif Bayes pada PT XYZ. Yang ketiga ada klasifikasi transaksi keuangan mencurigakan dengan metode Light Gradient Boosting Machine atau LGBM berdasarkan indikator Social Network Analysis atau SNA. Yang keempat ada metode Naive Bayes. Naive Bayes prediksi kelulusan studi kasus data mahasiswa baru perguruan tinggi. Yang terakhir yang kelima ada klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes untuk menentukan calon penerima PIP. Baik, selanjutnya ada abstrak. Nah, abstrak ini membahas tentang pengembangan sistem deteksi fraud pada aplikasi tabungan digital dengan menggabungkan dua metode, yaitu Naive Bayes untuk mengklasifikasi transaksi yang mencurigakan dan juga SNA atau Social Network Analysis untuk menganalisis hubungan antara pengguna. Dan juga sistem ini mampu mendeteksi kecurangan dengan akurasi tinggi dan memberikan prioritas penanganan berdasarkan bobot pelanggar tiap anggota. Penelitian eh, naik lagi. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Di paragraf pertama ini, pendahuluan membahas tentang fokus global pada penelitian fraud. Dan juga paragraf kedua ini membahas definisi fraud digital. Paragraf ketiga membahas tentang tinjauan penelitian yang sebelum-sebelumnya atau terdahulu. Yang keempat, menjelaskan algoritma naif Bayes itu sendiri. Dan kelima, implementasi naif Bayes dan SNA dalam penelitian yang kami buat. Baik, selanjutnya ada literatur review, di mana paragraf pertama ini menjelaskan bahwa deteksi fraud itu semakin penting atau sangat dibutuhkan terutama di sektor keuangan yang dilakukan oleh studi oleh Putri pada tahun 2020 membuktikan bahwa Naive Bayes efektif untuk mengklasifikasi fraud dengan akurasi tinggi dan efisiensi komputasi. Yang kedua ini, paragraf kedua fokus pada metode sosial network analysis atau SNA yang digunakan untuk memahami relasi antara pengguna. Yang ketiga, menjelaskan pendekatan gabungan antara social network analysis dan metode klasifikasi studi paramita. Studi dari paramita tahun 2024 ini. Yang keempat, yaitu menunjukkan keandalan naif bias di luar konteks fraud seperti prediksi kelulusan mahasiswa dengan akurasi yang tinggi atau 94% yang menandakan fleksibilitas algoritma ini digunakan algoritma ini untuk berbagai jenis data. Yang kelima, yaitu menyampaikan bahwa naif bias juga digunakan dalam klasifikasi kelayakan penerimaan bantuan sosial atau PIP. Namun studi ini hanya fokus pada klasifikasi tanpa mempertimbangkan hubungan antar pengguna. Dan yang keenam, ada menyimpulkan bahwa baik naif bias maupun SNA, keenam.
em, punya kekuatan masing-masing, tapi kebanyakan penelitian hanya menggunakan salah satunya, sehingga belum optimal secara komprehensif. Dan yang terakhir, paragraf ketujuh menjelaskan kontribusi penelitian ini, yaitu menggabungkan naive Bayes dan juga social network analysis atau SNA dalam satu sistem untuk mendeteksi fraud yang lebih akurat dan juga berbasis terstruktur jaringan pengguna. Oke, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk yang pertama di sini ada jenis dan pendekatan penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen yang bertujuan untuk membangun dan menguji sebuah sistem pendeteksi kecurangan pada aplikasi tabungan digital. Jadi sistem ini dirancang dengan menggabungkan dua algoritma utama yaitu naive Bayes yang digunakan untuk memprediksi apakah suatu transaksi tergolong sebagai transaksi yang mencurigakan atau tidak. Kemudian ada yang kedua ada social network analysis, yaitu yang merupakan pendekatan analisis jaringan sosial yang digunakan untuk memetakan dan mengevaluasi hubungan antara pengguna dalam sistem. Penggabungan kedua metode ini dilakukan untuk menghasilkan sistem deteksi fraud yang lebih akurat, adaptif, dan menyeluruh. Kemudian untuk data penelitiannya di sini kita digunakan dalam data kemudian adalah data simulasi yang dirancang menyerupai data transaksi real pada aplikasi tabungan digital. Simulasi data ini dibangun berdasarkan pola-pola fraud dan struktur transaksi dari referensi jurnal sebelumnya. Dari jurnal Putri et al. Pada tahun 2020, yaitu yang menggunakan algoritma naive Bayes untuk klasifikasi transaksi telekomunikasi yang mencurigakan dan pada Paramita et al. Pada 2024 yang menggabungkan metode SNA dan LightGM. Kemudian untuk yang selanjutnya ada struktur dataset. Untuk dataset yang digunakan terdiri dari 5.000 data transaksi yang melibatkan 1.000 pengguna. Untuk setiap transaksi terdiri dari sejumlah atribut dan tipe data dan deskripsi seperti yang ditunjukkan pada tabel satu ini, yaitu ada user ID, target user ID, ada amount, ada transaction type, ada timestamp, dan ada is fraud. Yang selanjutnya adalah penentuan label fraud. Pada eh, atribut is fraud itu ditentukan berdasarkan skenario dan aturan tertentu yang biasa digunakan dalam simulasi data fraud antara lain, jadi adanya transaksi berulang dengan nominal besar dalam waktu singkat, kemudian ada pola transaksi antar beberapa akun dengan hubungan yang mencurigakan, kemudian ada frekuensi transaksi yang tidak wajar dan jam-jam tertentu, kemudian ada pengguna yang menjadi titik penghubung dari banyak transaksi mencurigakan di jaringan. Kemudian ada tahap penelitian di sini menggunakan pra penulisan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pelatihan dan menguji model sudah dalam format bersih, konsisten, dan siap diproses. Yang langkah pertama di sini untuk menghapuskan duplikat dan data kosong. Kemudian yang kedua di sini ada normalisasi nilai numerik dengan rumus ini. Dengan yang ketiga ada encoding atribut kategorikal. Atribut transaction type yang bernilai kategorikal atau top up, transfer, naik turun, tarik tunai diubah menjadi nilai numerik dengan label encoding sebagai berikut. Sebagai kode 0, 1, 2. Hal ini dilakukan agar data dapat diproses oleh algoritma klasifikasi yang tidak mendukung input string atau kategori langsung. Kemudian ada pengelola atribut waktu, atribut timestamp diubah menjadi nilai numerik berupa durasi dan jumlah menit. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi transaksi dengan naive Bayes. Tujuannya di sini untuk membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi apakah suatu transaksi tersebut fraud atau bukan, berdasarkan data yang telah diproses dan baik data numerik maupun kategorikal. Misalnya untuk model yang digunakan di sini model yang digunakan adalah Gaussian Naive Bayes karena sebagai besar fitur dalam dataset bersifat numerik. Kemudian untuk langkah-langkah implementasi ada pembagian dataset. Untuk yang pertama ada untuk data training 80% dan data testing 20%. Kemudian dilakukan pelatihan model dengan model tadi dilatih menggunakan data training untuk mempelajari pola-pola dari fitur yang menunjukkan perbedaan antara transaksi fraud dan tidak fraud.
Kemudian dilakukan prediksi dan evaluasi. Model yang sudah dilatih kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan data testing, evaluasi, performa model dilakukan dengan menggunakan empat metrik utama yaitu akurasi, precision, recall, dan event score yang akan menghasilkan tentang evaluasi sistem ya menghasilkan akurasi seperti untuk akurasi 89%, 89,7%, untuk precision ada 91,3%, untuk recall ada 87%, dan untuk advance score ada 89%. Kemudian ada evaluasi gabungan antara knife bias dan SNA. Di sini ada diperiksa apakah pengguna dengan skor bobot tertinggi benar-benar berada di posisi tertinggi dalam jaringan. Kemudian kemudian yang kedua ada hal ini memperkuat validasi bahwa pengguna tersebut memang pantas diprioritaskan untuk investigasi. Kemudian ada implementasi dan pembahasan. Untuk penelitian ini diimplementasikan menggunakan bahasa programming Python dengan beberapa pustaka pendukung yaitu seperti pada ini. Kemudian ada implementasi knife bias. Tujuannya untuk mengklasifikasikan transaksi sebagai fraud satu atau tidak fraud nol berdasarkan fitur seperti nilai transaksi dan jenis transaksi. Untuk langkah-langkahnya ada pra proses data, ada pelatihan dan pengujian model, yaitu 80% data training dan 20% data testing, serta model yang digunakan. Untuk hasil evaluasi model seperti tadi. Kemudian ada implementasi sosial SNA, di sini tujuan untuk menganalisis hubungan antara pengguna untuk mengidentifikasikan antara aktor yang memiliki peran penting atau strategi dalam jaringan transaksi. Eh, untuk langkah-langkahnya ada pembangunan graf jaringan, ada perhitungan metrik sentral. Kemudian langsung ke bagian akhir yaitu bagian kesimpulan. Jadi plan ini berhasil mengimplementasikan dan menggabungkan dua pendekatan yang utama yaitu algoritma Naive Bayes dan SNA untuk mendeteksi kecurangan fraud pada aplikasi tabungan digital secara komprehensif. Jadi untuk hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma Naive Bayes ini mampu memberikan akurasi deteksi yang tinggi yaitu 89% dengan precision 91,3% dan recall 87,6%. Di sisi lain, analisis jaringan berhasil mengidentifikasi pengguna-pengguna dengan posisi strategi tinggi dalam degree dan Batman konten yang berpotensi sebagai pelaku utama dalam skema fraud. Dengan demikian, integrasi metode klasik, statistik, dan analitik hubungan sosial terbukti efektif, akurat, dan aplikatif untuk sistem deteksi fraud berbasis digital. Pendekatan ini juga memungkinkan sistem untuk mengenali pelaku utama yang mungkin tidak terdeteksi jika hanya menggunakan satu metode saja. Kemudian untuk daftar pustakanya terpampang jelas seperti ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.